Diplomasi itu nggak mungkin direduksi hanya urusan mandat presiden. Tapi mereka bukan satu-satunya pihak yang menjadi penentu juga pembentuk hubungan luar negeri. Duta Besar Indonesia untuk Rusia justru nggak ada di situ. Jadi pertanyaannya, ini sangat strategis, situasi sangat dinamis, tapi kenapa yang justru bisa menulurkan ini sampai ke bawah, menindaklanjuti dan lain-lain, nggak ada. Tiba-tiba udah deh, kita bypass level dirjen atau menteri atau ambasador lewat, langsung presiden telepon sama presiden. Wah, itu udah. Itu resikonya tinggi. Kenapa frekuensi ke luar negeri itu dipermasalahkan sih gitu? Kembali ke poin saya yang pertama tadi, sebenarnya kita ke luar negeri itu masalahnya di dalam atau masalahnya di luar. Jadi urusan luar negeri itu sebenarnya nggak kemudian langsung straightforward ya. Kalau dipegang presiden pasti beres, enggak juga. Oh iya. To the point aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sindo. Kita ketemu lagi di To The Point aja. Dan kali ini kita akan membahas isu yang lagi ramai di media sosial maupun di media arus utama terkait soal diplomasi Indonesia. Nah, ini sempat terjadi perdebatan yang cukup sengit gitu ya. Terutama ketika Pak Dino Patijalal dan Pak Teddy Indrawijaya ini saling memberikan komentar terkait soal kunjungan presiden. Dan terkait soal isu tersebut, kita sekarang sudah kedatangan narasumber yang istimewa, yaitu Bu Dina Prapto Raharja, PhD. Ya, ini praktisi hubungan internasional. Bersama saya juga sudah ada Mas Pung. Ini kita mungkin diskusi ya, soal diskusi aja ya. Diskusi soal apa yang lagi ramai. Ini kan kemarin sempet ya terkait soal diplomasi ini kan, kenapa sih Pak Prabowo sering banget pergi ke luar negeri gitu. Dan terus bagaimana sih sebenarnya fungsi dari seorang menteri luar negeri sebenarnya. Nah, ini menjadi perdebatan banyak sekali netizen. Kita tidak mau, ini ya Mas Pung ya, kita tidak mau berspekulasi, mending kita tanya ahlinya aja langsung. Karena budinya tidak hanya akademisi, tapi juga praktek langsung gitu di dalam diplomasi dalam bentuk lain ya. Ya mungkin Bu Dina akan lebih kira-kira gimana untuk penonton kita. Sebelumnya terima kasih undangannya ya. Dan kalau dicek kan saya belum komen ke siapa-siapa nih. Betul. Ini eksklusif ya. News dan To The Point aja ya. Jadi memang pertama gini, kalau dunia hubungan internasional itu kan sebenarnya ada beberapa fungsinya ya. Fungsinya itu satu, memang memproyeksikan apa yang kita butuhkan ke luar negeri atau luar negeri merespon kita, sehingga dua sisi itu sebenarnya nggak bisa dilepaskan, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa yang terlibat itu banyak orang sebenarnya. Diplomasi itu nggak mungkin direduksi hanya urusan mandat presiden. Itu kita nggak boleh keliru, walaupun hubungan luar negeri ada undang-undangnya dan disebutkan mandatnya itu memang boleh dilakukan oleh presiden, boleh juga dilimpahkan ke menteri, tapi mereka bukan satu-satunya pihak yang menjadi penentu juga pembentuk hubungan luar negeri. Jadi dari dua itu saya mau bilang begini, hal yang diangkat oleh Pak Dino itu sebenarnya juga pasti dipikirkan oleh banyak orang ya. Iya, betul. Cuman yang berani ngangkat itu kan Pak Dino kebetulan. Karena dia bisa mensupport dengan data dari Kementerian Luar Negeri yang dia masih jaringannya masih kuat lah gitu kan ya, dan punya dasarnya. Tapi gini, poinnya adalah kenapa frekuensi ke luar negeri itu dipermasalahkan sih gitu. Kembali ke poin saya yang pertama tadi, sebenarnya kita ke luar negeri itu masalahnya di dalam atau masalahnya di luar. Itu satu hal harus dipikirkan itu. Karena banyak hal yang terkait dengan urusan kita perdagangan, kemudian misalnya investasi, urusan ekonomi lah secara umum, itu masalahnya juga bukan di luar saja. Banyak sekali yang porsinya di dalam negeri. Gitu. Jadi ketika kepala negara berangkat ke luar negeri, itu sebenarnya udah satu, kalau itu udah paripurna, udah akhir gitu ya, untuk menyelesaikan satu deal yang memang akhirnya akan sangat menguntungkan Indonesia, itu nggak apa-apa. Tapi kalau
oke, baru membuka kita gitu. Sebenarnya masih bisa dikerjakan oleh pihak yang lain. Atau yang kedua, kalau sensitif sekali ketika presiden yang berangkat, tapi dia dengan lebih mudah ditekan oleh negara lain, harusnya dia jangan berangkat. Jadi urusan luar negeri itu sebenarnya nggak kemudian langsung straightforward ya. Kalau dipegang presiden pasti beres. Nggak juga. Nggak juga, karena kepala negara itu simbol. Justru paripurna dia. Saya pernah nulis di Tempo waktu pertama kali beliau naik. Itu salah satu komen saya adalah bahwa jangan mereduksi mandat seorang presiden. Karena presiden itu justru dipandang sebagai simbol negara tertinggi. Jadi kalau dia yang mengerjakan segala sesuatu hal, termasuk yang kecil-kecil, itu kan jadinya marwahnya turun ya. Betul. Harusnya urusan itu bisa dikerjakan menteri, bisa dikerjakan dirjen. Dan kalau kalau ada kesalahan, siapa lagi yang mau mengoreksi ya, Bu? Betul. Itu dimensi yang penting sekali tuh Mas Pung. Jadi kalau diplomasi itu kalau bisa memang kalau udah presiden udah nggak ada keliru lah. Ya kayak kemarin kasus yang ART lah kita dengan Amerika Serikat ya. Pertanyaan orang begitu banyak tentang satu dokumen di mana pertemuannya hanya satu kali. Yang diketahui publik ya setidaknya satu kali. Walaupun pertemuannya katanya udah ada beberapa rangkaian dilakukan oleh level dirjen ya. Udah berangkat ke sana. Tapi rupanya last minute itu tetap aja ada hal yang nggak tahu tuh. Angka 19% tuh ternyata justru yang negosiasi dari awal nggak tahu. Jadi kan pertanyaannya, jangan sampai begitu kita tuh dipecah belah justru di sana, di negara di luar negeri, karena tadi presiden datang nggak tahu skenario yang udah dibangun di level teknis, operasional seperti apa. Itu yang harus kita hati-hati. Baik. Berarti saya mencatat ada dua hal yang penting nih. Satu adalah politik luar negeri atau diplomasi itu bukan melulu hak prerogatif presiden secara murni. Artinya harus ada bukan eksklusif milik presiden dan Menlu gitu ya. Ada pihak lain yang mesti dilibatkan. Itu satu. Yang kedua ada metodologinya ternyata ya. Di internal selesai dulu baru keluar gitu ya. Betul. Nah, ini dua-duanya kayaknya dilewati nih Bu. Gimana nih Bu? Ya kalau kita mau lihat dari jawaban Pak Teddy misalnya itu ya, menurut saya apakah ada hal baru yang kita pelajari? Nggak ada sih, kurang informatif. Jadi yang kita perhatikan kalau kita melakukan satu dialog itu ya, atau respon lah, merespon satu masukan gitu kan. Poinnya adalah kita tuh menjawab nggak sih yang dipertanyakan. Pak Dino itu kan mempertanyakan yang saya tangkap ya, dan itu bisa dicek bahkan, Mas pasti benar kan. Pertama itu adalah soal prioritisasi. Mana sih yang diprioritaskan? Kalau semua negara dikunjungi, bahkan ada negara yang dikunjungi sampai berkali-kali, itu secara simbol diplomatik itu juga ada implikasinya. Nanti saya bisa cerita tuh. Karena negara yang dikunjungi itu intinya adalah negara yang dianggap penting. Akan lebih baik kalau Pak Dino kan juga bilang ya, akan lebih baik kalau kita bikin negara lain yang datang ke kita. Itu lebih elegan, karena kita lebih punya martabat. Itu betul itu, karena itu di tingkat internasional satu norma, satu prioritas. Kemudian yang kedua soal akuntabilitas ya, efektif apa enggak? Pertanyaan soal efektif atau enggak itu kan ketika presiden yang datang harusnya deal-nya jauh lebih besar, kemudian langsung bisa jalan. Artinya di tataran operasional sama di tataran endorsement itu udah klop gitu loh. Jangan cuman di atas kertas udah, bawahnya tetap nggak jalan juga, gitu kan. Poin yang kedua kan itu yang ditanya. Kemudian yang ketiga itu soal planning, perencanaannya. Dia bilang, perlu nggak sih langsung tiba-tiba berangkat? Bukankah seharusnya bisa direncanakan setahun sebelumnya, misalnya gitu kan? Atau ketemu sama pejabat-pejabat atau kepala-kepala negara lain di conference atau di acara-acara tertentu. Jadi nggak harus bilateral. Karena kalau bilateral tuh paling 1-2 jam dia bilang gitu kan. Selebihnya tuh formalitas dia bilang gitu kan. Jadi lebih efisien waktu. Jadi planningnya dong lebih baik. Planning ini kenapa penting? Karena planning itu tadi masuk ke dalam proses step by step menuju ke satu agreement. Proses step by step itu jangan dipandang sebagai satu hal yang merumitkan, tapi satu hal yang menjaga marwah bangsa juga.
Karena negosiasi terjadi setiap kali ketemu. Jadi perbaikan dokumen itu bukan sekedar narasi, tapi itu diteliti betul kan satu persatu. Makanya ada satu, misalnya kesepakatan kita sama Eropa lah CEPA, sampai 19 tahun. Iya betul, betul. Atau kita sama Vietnam bikin perjanjian maritim itu kan bertahun-tahun kita nggak selesai-selesai. Ya karena itu harus dipastikan asumsinya benar, lintas pemerintahan itu masih tetap bisa tegak, bisa enforced gitu. Jadi itu poin ketiga pentingnya planning. Terus yang keempat itu transparansi agendanya. Nah, soal transparansi agenda kan ditanya, kalau bisa kan diumumkan ke media, ke publik gitu ya. Saya sih pikir itu satu hal yang penting, karena kembali ke poin pertama tadi saya itu yang poin yang kedua ya, saya bilang yang terlibat dalam hubungan luar negeri itu bukan cuma presiden. Betul. Saya misalnya orang yang bukan di Kementerian Luar Negeri pun itu juga praktisi diplomasi, aktivis juga praktisi diplomasi. Kemudian praktisi diplomasi yang lain pebisnis yang memang sudah multinasional itu juga praktisi. Mereka ini fungsinya apa? Menjadi garda depan untuk membuka jalan-jalan diplomasi kita. Kita lebih dihargai martabatnya, dan itu macam-macam hal yang dia lakukan. Mulai dari menjajaki gimana caranya supaya misalnya ekspor jadi lebih mudah, atau dari sana barang dari sana diterima dengan kualitas yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan. Hal-hal yang detail seperti itu kan kalau level presiden kayaknya ya makan waktu kan. Betul. Dan nggak ada presiden negara lain juga akan sedetil itu. Semua pasti sudah diserahkan di level yang lebih rendah. Makanya kita harus hati-hati kalau tidak transparan nih sampai mana nih sebenarnya. Misalnya Indonesia sama Prancis. Ya, kita berangkat Indonesia sama Prancis. Berapa kali? 4 kali. Indonesia sama Prancis ini kan sebenarnya hubungannya, kalau saya ya lihatnya sebenarnya bukan bilateralnya yang sangat penting dan strategis saat ini, tapi justru yang multilateral. Kalau bilateral sebenarnya harusnya Indonesia yang dikunjungi. Karena kita klien besar. Betul. Pembeli Rafale. Pastinya ya. Pembeli Scorpio. Iya, benar. Purna jual dong. Iya. Harusnya kita yang dikunjungi gitu. Bahasa diplomasi itu yang dikunjungi adalah negara yang dianggap lebih penting. Gitu. Kita klien besar, harusnya kita yang didatangi. Tapi boleh kita berkunjung misalnya karena kaitannya dengan EU, Uni Eropa, atau konflik di Iran, misalnya, yang hasilnya kita by the way nggak terima itu di media massa kan nggak ada spesifikasi apapun terkait isu itu kan. Nah, jadi buat saya yang juga sehari-harinya di bidang diplomasi, memang satu tanda tanya juga, apakah cukup gitu? Menurut saya memang nggak cukup informasi yang beredar bahwa pemerintah meningkatkan hubungan bilateral. Terlalu umum. Terlalu umum karena kita udah tahu detailnya lah ya. Jadi harapan kita tahu persis apa yang meningkat, apa yang berubah, ekspektasi dari pihak Prancis juga apa yang berubah. Justru akhirnya yang jadi rujukan kami apa? Dokumen dari Prancis kan? Nah, itu jadinya. Itu jadinya. Itu menurut saya ya nggak sehat juga ya. Artinya kalau orang mempertanyakan atau memperbandingkan dengan kemajuan teknologi yang sekarang kan, gestur pun diperbandingkan gitu. Itu hal yang wajar kan, Bu? Artinya kalau bertanya apa hasilnya dengan 51 negara yang dikunjungi, apa hasilnya? Gitu. Kalau dijawab dengan kan ini situasi geopolitik bergerak cepat, jadi harus kalau gitu terus membolehkan tanpa planning gitu, atau gimana, Bu? Justru kalau saya pikir semakin suasana dinamis, kita harus lebih menahan diri untuk tidak mudah terbaca. Iya nggak sih? Justru harusnya lebih strategik dong. Jadi wait and see gitu ya. Wait and see, dilihat. Melihat betul ya. Melihat betul. Dihitung betul. Kepala negara sekali lagi adalah pion utama. Pemain utamanya. Jadi kalau dia langsung kelihatan udah bergerak ke satu titik, yang belakang nih nggak ke bawah. Bahkan jangan sampai disalahartikan. Presidennya udah sampai sana, ternyata yang di sini nggak ada nih. Atau misalnya gini deh, kemarin ada satu statement yang bilang, Indonesia ini diuntungkan loh dengan kita udah join BRICS, ya kan? Pertanyaan saya, sebenarnya kita itu bukan dibantunya lewat mekanisme BRICS, bahwa kita kemudian ada komunikasi sama Rusia, sama India, sama China, itu bilateralnya yang jalan, bukan BRICS-nya. Jadi, again, ini masalah akurasi, tapi juga
kalau orang mau lebih dalam bisa bilang ini sebenarnya mau bilang apa sih, sesat atau tepat gitu kan. Akhirnya kita bisa bertanya ke situ karena tadi pertanyaan soal kalau situasinya semakin cepat, dinamis, itu justru kita harus kalau bisa nggak terbaca. Yang bergerak cepat itu bukan presiden, tapi menteri-menteri, para dirjen, masyarakat sipil, para pebisnis, itu dibukakan jalan semua tuh. Tugasnya kepala negara kan itu, membuka jalan supaya semua pihak bisa ketemu titiknya. Nah dari situ baru kita menguatlah image kita dan seterusnya. Kalau yang maju kelihatannya cuma satu orang, nah itu problemnya tuh justru di bawahnya nanti kita action lanjutannya apa. Nah itu yang sulit. Nah dari Kementerian Luar Negeri juga nggak ada komen kan? Nggak ada. Nggak ada komen sampai lebih hari lanjut. Ini belum ada. Nggak ada karena memang di level bawah jangan-jangan nggak ada satu persiapan, nggak ada juga satu tadi pembedaan dengan level sebelumnya. Kita di Uni Eropa itu sebenarnya masih banyak ganjelan ya dalam hubungan diplomasi Indonesia dengan Uni Eropa. Bahkan kita hubungan dialog kebijakan itu baru di tataran 2 kali kita 1,5 track. 1,5 track itu artinya mempertemukan track 1 government to government dengan level seperti saya yang civil society non government. Itu 1,5 itu kita combine. Itu baru 2 kali pertemuan. Dan dari situ kelihatan betul hambatannya itu konkret di tataran institusional. Jadi aturan kelembagaan kita belum klop, belum ketemu. Jadi kita mau ngomong panjang soal misalnya, udah ada CEPA. Ya problemnya di dalam negeri sebenarnya. Indonesia sendiri antara urusan perdagangan sama kita industrinya itu belum ketemu. Sehingga kita belum punya daya tawar juga produk kita di Eropa. Misalnya susu, produk-produk dasar lah kita. Yang kita andalan kita apa sih kan? Susu, spices, rempah-rempah, coklat. Itu kan belum bisa masuk ke Eropa. Nah itu kan berarti masalahnya di antara agriculture, perindustrian, terus masuk ke dagang. Yang dibetulin baru dagangnya kan. Tapi di 2 level ini belum jalan. Belum ada. Dan masalahnya teknis banget di lapangan. Itu misalnya pengeringan coklat, kita belum semuanya standarnya sesuai dengan di Eropa. Sehingga kalau keringnya nggak sempurna, ada bakteri, ada apalah yang ditakutkan oleh mereka. Jadi produk Indonesia itu kendalanya kalau di Eropa itu standar kita itu masih dianggap belum safe, belum aman ya. Jadi kalau untuk makanan tuh belum food safety itu contohnya ya, itu baru ini. Jadi kalau kita bicara soal apakah kemudian presiden jalan itu bisa membantu, sebenarnya enggak juga kan. Karena kalau urusannya udah teknis kayak gitu, harus dibereskan di dalam negeri. Apa yang dilakukan pemerintah untuk membantu para pebisnis ini, para petani masuk ke bisnis masuk ke kargo masuk kayak gitu kan. Jadi itu yang dari bertahun-tahun masalahnya sebenarnya itu. Kita hanya dari Kementerian Luar Negeri itu membantu aja membuka jalan, meyakinkan pihak Eropa. Tapi pada akhirnya konsumen di Eropa kan tetap melihatnya produknya apa nih standarnya gitu. Tapi yang menariknya itu arti tadi kalau Ibu bercerita ya, ketika presiden itu pergi ke luar negeri, terus kemudian dia kembali. Nah, terus kemudian organisasi di Kemlu ini sendiri sebenarnya nggak mendapatkan informasi apa-apa terkait apa sih yang dilakukan, kesepakatan apa sih yang ini, terus kemudian apa sih yang dilakukan, dan itu tidak bisa di-deliver ke bawah juga pada akhirnya. Iya betul. Gitu. Dan itu yang dimaksud tadi itu. Betul. Artinya ada miss di situ antara keberangkatan Pak Presiden ini dengan tim yang ada di Kemlu ini emang benar-benar nggak sinkron gitu ya saat ini. Jadi antara Menteri Luar Negeri dengan bawahannya, jajaran di bawahnya timnya itu kelihatannya juga nggak satu tim itu, bukan satu grup yang kemudian dari bawah bisa memasok informasi lalu Menteri Luar Negeri berangkat berdasarkan informasi tersebut. Pernah ada cerita katanya memang dibawa, bekal informasi itu dibawa. Tapi begitu pulang, beda, nggak bisa menjelaskan juga kepada yang di bawah kan. Karena misalnya gini, Anda lihat waktu pertemuan di Rusia. Pertemuan di Rusia itu kan Presiden kita duduk sama Pak Sugiono, di belakangnya itu ada
Cuman ada 4 orang kalau nggak salah yang duduk ya. Kalau saya nggak salah ya. Pokoknya sedikit sekali. Sementara dari pihak Rusia, Putin tuh belakangnya sampai berderet-deret orang lah ya. Dia duduknya posisi bilateral ini kan memang standarnya begitu ya. Tapi di situ menunjukkan apa? Dan nggak ada duta besar kita duduk di sini, di sisi ini. Duta besar Indonesia untuk Rusia justru nggak ada di situ. Jadi pertanyaannya, ini sangat strategis, situasi sangat dinamis, tapi kenapa yang justru bisa menulurkan ini sampai ke bawah, menindaklanjuti dan lain-lain, nggak ada. Dan etikanya itu biasanya mereka akan pairing ya. Jadi kalau di sana ada menteri apa, di sini juga ada. Ya, menteri ketemu menteri. Menteri gitu ketemu menteri. Jadi nanti habis selesai ketemuan kepala negara, 2 ini bisa lanjut kan, turun ke level yang lebih teknis operasional gitu. Terus tukang catatnya juga ada gitu, nggak mungkin semua tukang para level high level doang. Gitu. Jadi, nah di situ yang saya juga berpikir di tataran teknis praktis, ya sulit kan, berarti ada penerjemahan dari pertemuan itu menjadi sesuatu yang bisa di follow up di level domestik juga gitu. Ya, apa resikonya kalau itu berulang, Bu? Artinya kan sebenarnya kalau penjelasan secara ideal kan memang proses keputusan sebelum presiden sebagai pimpinan tertinggi negara itu yang mewakili negara itu pergi ke negara lain, itu kan mesti beres dulu di dalam kan tadi. Secara urut-urutan kan memang tidak sederhana. Tapi kalau itu sering dilewati, gimana Bu? Nanti perjanjiannya miss terus ya? Atau gimana Bu? Ya satu kosmetis ya kan. Jadi kesannya ada perbaikan, ini short term untuk menunjukkan ada prestasi, tapi realitanya kan berarti tidak ada sebenarnya, atau belum sampai ke sana, masih jauh. Wah saya bisa sebutkan lah berbagai macam hubungan bilateral yang di tataran praktisnya itu ternyata nggak kelar, walaupun sudah dirapikan oleh Kementerian Luar Negeri sekalipun ya, bukan Presiden, Kementerian Luar Negeri rapikan pun itu turun ke bawahnya itu belum tentu gampang. Karena tadi biasanya di level teknis kan ada Kementerian Teknis. Kalau yang kalau misalnya perdagangan, perindustrian atau kalau misalnya terkait sama perhubungan, ya kan, ada perikanan, perhubungan, macam-macam, Kementerian Tenaga Kerja itu turun ke bawahnya itu bukan satu hal yang gampang. Jadi presiden sebenarnya bisa membantu di titik-titik strategis di dalam, supaya itu juga lebih mudah. Kan berarti luar negeri itu ada yang kalau memang udah kritis banget harus direspon segera dengan bertemu, baru bertemu gitu kan. Tapi memang gini deh, mungkin ada satu aspek yang presiden itu tetap merasa tak tergantikan lah, harus presiden yang datang. Misalnya isu pertahanan keamanan, itu ya. Beliau menyoroti, kalau kita lihat dari statement-statement, kemudian pemilihan negara, topik, saya melihat benang merahnya satu, pertahanan keamanan itu penting buat beliau. Salah satu capaian prestasinya adalah modernisasi alutsista. Dari sisi itu, saya melihat memang ada satu progres. Untuk kita fair juga ya. Ada satu hal, ada progres di sana. Tapi memang catatannya adalah hal-hal lain yang terkait misalnya transfer of technology. Kemudian apa implikasinya ke anggaran yang lain-lain, kementerian yang lain. Karena kok kalau berkunjung ke satu negara tiba-tiba pulang belanja hal baru lagi gitu kan. Bahkan kemarin kalau memang prioritasnya kita pertahanan keamanan, kemudian berangkat ke Prancis, pulangnya beli susu dan jadi disitulah kita kemudian berpikir ini ada konsisten atau enggak sih, ada faktor impulsif atau tidak gitu. Menurut saya pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih harusnya dijawab bukan kemudian dengan menyerang pribadi orang yang bertanya ya, tetapi dengan jernih melihat bahwa masalahnya itu kita udah punya janji, kontrak gitu ya, kontrak bahwa presiden ini akan prioritasnya ini, maka jalankan itu dengan konsisten. Kita semua juga ingin bahwa tercapai satu yang dari ujung ke ujung tuh jadi gitu loh. Jadi satu barang baru yang memang kita bilang capaian baru gitu kan. Kalau cuman di atas kertas, kalau kesannya cuman pertemuan, nah problemnya seremonial. Kan seremonial. Nanti pertanyaan Anda kan jawabannya jadi cuman kosmetis, tidak bisa real tidak melekat juga. Begitu presiden pergi,
selesai. Iya. Nggak ada respect juga dari negara lain Tidak untuk ada follow up melanjutkan lagi. apapun. Nggak ada follow up gitu. Oke. Pertanyaan yang berikutnya adalah gini, Bu. Apakah ini kalau dikaitkan dengan personality ya, Bu ya? Presiden ini kan beda-beda. Kita udah punya 8 presiden. Betul. Dengan gaya diplomasi masing-masing gitu. Apakah kemudian justru birokrasinya atau Kemlunya itu mengikuti personality-nya diplomasi presiden, atau sebenarnya bagaimana nih pola hubungan yang contoh misalnya Trump ya, gayanya juga unik kan, aneh juga, baru ngomong kemudian dikoreksi gitu kan. Iya. Nah, apakah trennya lagi begitu atau sebenarnya gimana ini, Bu? Karena personality-nya misalnya kita membandingkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan berbeda ya. Kalau Pak Jokowi lebih kalem, lebih ngurusin dalam negeri, lebih ngurusin infrastruktur gitu. Tapi kalau Pak Prabowo ini kan pengen tampilnya lebih banyak lah daripada sebelumnya. Ya. Nah, gimana, Gini, Bu? kalau dalam secara teoritis, Secara teoritis gimana, Bu? teoritis itu kita artinya udah melihat pola berbagai tempat, berbagai negara. Birokrasi itu sebenarnya has a mind of its own. Mereka itu sebenarnya pasti punya cara berpikirnya sendiri. Oke, karena mereka juga punya kepentingan untuk membuat posisi mereka itu dipandang lah. Kalau dia sistemnya presidensial, menterinya kan juga punya kepentingan untuk mempertahankan jabatannya. Betul. Kalau dia sistemnya parlementer, dia juga merepresentasikan partai mayoritas yang berkuasa. Sehingga capaiannya harus jadi gitu, intinya gitu. Tapi dengan caranya sendiri. Key pointnya di sini adalah birokrasi itu punya cara. Dan caranya itu their own. Caranya mereka itu seringkali nggak sama dengan apa yang dipikirkan. Maka itu sebabnya orang kemudian ada belajar bureaucratic politics gitu kan. Di dalam birokrasi itu ada politiknya. Mereka mungkin tampil di depan pemimpinnya seakan-akan mengatakan yes saja, tapi di bawahnya berbeda. Itu juga terjadi. Jadi birokrasi itu bisa menyesuaikan diri lah menurut saya. Jadi kalau kita bicara presidennya kemudian ada demand ini, pressure ini, mereka berusaha menyesuaikan. Tapi key-nya adalah caranya bisa beda-beda nih di level bawah. Karena mereka juga for survival juga. Di setiap tempat itu mencari survival juga. Jadi mengikuti pemimpin ya, agile gitu. Iya, dia harus bisa menyesuaikan. Ibarat kata kayak orang kalau tombolnya dipencet ganti orang, langsung tiba-tiba ganti cara komunikasi, caranya dia memberikan apresiasi, menyesuaikan standar-standar, misalnya kalau perjalanan harus begini begitu, itu bisa mereka bisa. Tapi ada hal tertentu yang mereka tetap cara sendiri tuh. Dengan mereka punya sistem sendiri. Mereka punya sistem sendiri, dan tadi kalau di Kementerian Luar Negeri kan ada tata krama internasional. Yang biasanya tuh tetap harus dia jaga karena nggak mungkin nanti ketemu sama partnernya negara lain nggak seimbang jadinya, nggak klop. Prinsip hubungan internasional kan udah ada konvensi-konvensinya ya berbasis equality. Jadi mereka bahkan duta besar kalau nggak ketemu sama duta besar nggak bakal ketemu tuh, nggak bakal mau. Makanya itu pernah kita bahas ya. Kalau duta besar posisinya kosong, itu efeknya ke kita juga. Nah, ini kita banyak yang kosong. Banyak yang kosong, bahkan banyak yang belum ganti-ganti. Itu dalam tata krama internasional sangat sensitif ya, Bu? Sensitif. Seperti apa itu? Jadi gini, ambassador atau duta besar itu kan posisinya seperti pengganti kepala negara yang ada di tempat tinggal di situ, presidensial gitu ya. Yang bisa diajak komunikasi anytime, bisa diandalkan, dependable gitu ya untuk mencari tahu lah. Kalau Indonesia situasinya gimana, itu tinggal panggil duta besarnya, atau bahkan warning atau menegur sekalipun misalnya kalau ada nota protes, tinggal panggil duta besarnya. Hal-hal ini bisa bersifat rahasia. Kalau memang ada respect yang tinggi antar dua negara, jadi nggak leak ya, nggak bocor ke media gitu. Tapi bayangkan kalau nggak ada duta besar, tentu jembatan itu jadi putus kan? Tadi kan masih ada wakil dubes misalnya, atau masih ada nggak selevel. Beda. Mereka merasa tidak equal, tidak dihargai, tidak direspon, atau negara itu merasa jadi nggak penting di mata kita. Implikasinya banyak sih. Bahkan kalau ketemu
kepala negara dengan kepala negara, siapa yang mendampingi kepala negara itu pun sudah ada aturannya ya Bu. Sudah ada aturannya. Jadi tidak sembarangan orang yang dekat dengan presiden bisa di situ. Betul. Jadi ranking diplomasian itu juga dilihat. Makanya menurut saya aneh kalau duta besarnya malah nggak ada. Kemudian yang mendeliver siapa nanti? Mendeliver siapa? Dan menteri yang at par gitu, yang bareng pairing itu juga harusnya ada gitu. Yang mencatat juga harusnya ada karena di tataran teknis mereka saling tukar catatan juga biasanya tuh ya. Gitu. Waduh. Wah ini. Catatannya banyak nih kayaknya. Banyak. Tapi sebegitu sensitifnya kehadiran duta besar di sebuah negara ya, Bu Dina? Duta besar itu sensitif karena tujuan diplomasi itu sebenarnya bukan, jangan dilihat hanya ketika situasi genting, perang atau krisis, tapi fungsinya adalah menjaga komunikasi. Sehingga hal yang sifatnya kerikil-kerikil nggak enak, rasa-rasa nggak nyaman, itu udah dari awal bisa di sort out gitu, bisa dibereskan. Kalau ada trust itu, Anda perhatikan deh, kalau diplomat yang ulung, para ambasador, mereka tampil necis, kemudian rajin mengajak orang makan, misalnya fungsinya apa sih? Kan lobby, membangun trust, membuat orang lain merasa istimewa juga. Poinnya sebenarnya itu, sehingga komunikasi bisa flow, jalan, hubungan itu dekat, dan itu bukan personal, tapi antar negara. Jadi ini simbol, jadi simbol-simbol lah. Kalau hubungan internasional itu simbol, bukan lagi hubungan personal belaka ya. Hubungan personal membantu, tapi simbol itu tetap, saya juga praktek diplomasi kan ya, dan di tingkat negosiasi kalau udah G2G, saya pernah wakil negara juga untuk track 1 ya, government to government. Itu rasanya beda sekali ketika kita duduk dalam ruang yang informal kayak gini, cuma sambil ngopi, makanan disediakan, musiknya mengalun. Komunikasi itu beda dengan kalau kita duduk di ruangan, kemudian ada bendera kita dipasang di depan kita, bendera negara lain dipasang di sana. Langsung itu bisa auranya beda. Jenis komunikasi, bahasa yang digunakan, kata-kata yang dipilih akan berbeda. Jadi formalitas itu bisa menjadi barrier ya, bisa menjadi penghalang. Kalau kita nggak pernah ada komunikasi kopi yang santai yang ini, hari-hari sebelumnya itu nggak ada ikatan gitu, gara-gara tadi duta besarnya nggak ada, bisa dibayangkan kita langsung masuk ke meja besar, situasi sangat kaku, sangat demanding, canggung. Mau ngomong apalagi, mau deliver message ya Bu ya. Deliver message apalagi lah. Repotnya kalau terus tiba-tiba udah deh, kita bypass level dirjen atau menteri atau ambasador lewat, langsung presiden telepon sama presiden. Wah, itu udah. Itu resikonya tinggi karena apalagi kalau nggak ada yang mendampingi ya. Betul. Yes or no-nya tuh langsung di tangan presiden. Risikonya apa? Kalau kebablasan. Itu kan simbol negara sekali lagi. Jadi siapa yang mengoreksi itu? Siapa yang mau mengoreksi? Itu jadi sebenarnya bukan masalah tidak percaya, bukan masalah tidak kompeten atau tidak. Problemnya adalah justru kita ini adalah sesama bangsa Indonesia, sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga marwah bangsa. Poinnya itu sih. Kalau sekarang di era yang serba keterbukaan publik ya, orang langsung bisa membandingkan kita, misalnya orang kan Pak Prabowo dengan Xi Jinping gitu kan, pasti meskipun tidak apple to apple sih ya, dalam konteks itu kan sudah keliling 50 negara, tapi yang Cina itu duduk manis di rumahnya aja didatengin orang gitu. Ini gimana Bu, bagian dari upaya untuk menjelaskan kepada publik, kepada masyarakat yang mungkin saat ini begitu concern terhadap politik luar negeri ya. Ini bagusnya perdebatan itu ya. Artinya semua orang terlibat nih, baik anak sekolah, mahasiswa, semua bisa ngikut nimbrung dalam bagaimana kamu mewakili negara loh. Jadi jangan main-main, ini 280 juta penduduk Indonesia gitu. Nah, ini gimana Bu mestinya seorang pemimpin tertinggi dan menterinya untuk menampung, menyikapi itu gitu. Betul, diplomasi itu bukan cuman urusan 1-2 orang. Persis. Semua orang pada saat kita berangkat ke luar negeri, berhadapan dengan orang asing, itu kita semua adalah duta bangsa. Nah, dalam pakem internasional, bahkan ada buku protokolnya, itu jelas disebutkan.
bahwa kunjungan dua negara itu ada maknanya. Setiap gesture yang ditunjukkan oleh kepala negara itu pasti akan dimaknai tertentu dan menggambarkan dinamika yang berkembang antara dua negara itu. Jadi perhatikan waktu Donald Trump berkunjung ke China, kemudian saling berebut untuk siapa yang tangannya di atas duluan, nggak mau yang paling bawah. Itu kan menunjukkan apa sih? Dominasi. Yang tangannya di atas itu lebih dominan dari yang lain. Nggak boleh tergambar di kamera, di media massa, terproject bahwa dia di bawah. China di bawah. Itu aib ya Bu ya? Aib lah. Jadi semua berebut di atas. Semua tuh kalau bisa. Itu detail banget, simbolik banget ya. Setara, harusnya salaman ya. Normal tuh harusnya gini aja. Kanan kiri gitu kan normal harusnya. Tapi kan perhatikan, Trump gayanya kan memang beda ya. Dia make America great. Jadi kalau bisa dia selalu di atas. Ya itu rebutan tangan itu udah sering terjadi, bukan cuma sama China ya, Xi Jinping. Nah tuh. Kemudian bahasa tubuh seperti memeluk, memegang, memegangnya di bagian mana, itu juga bukan hal sepele tuh. Fotonya semakin jauh dari tengah, semakin kurang penting. Tidak masuk spotlight ya Bu? Tidak masuk spotlight gitu kan. Itu hal-hal yang makanya harus banyak orang yang terlibat. Karena yang ngurus kayak gitu nggak mungkin cuma satu orang juga dari negara lain. Nah itu udah ada pairingnya tuh biasanya. Kalau udah mau ada acara, itulah teman-teman di diplomasi yang Kementerian Luar Negeri itu dilatihnya untuk itu ya. Untuk itu. Membaca situasi. Membaca situasi, jangan sampai kita nggak equal. Penempatan bendera, penempatan duduk, ruang tunggunya seperti apa tuh sampai sedetil itu. Jadi menurut saya memang diplomasi itu banyak hal operasional teknis yang itu pun nggak menyelesaikan semua masalah ya. Kembali lagi tadi, kalau masalahnya itu ada di sektor yang tertentu, Kemlu tuh hanya bisa menjembatani, membuka jalan, menjalin komunikasi, menciptakan trust, membuka ruang negosiasi, membuka rasa percaya kan gitu. Yang jelas itu nggak mudah juga. Tapi tetap di dalam negeri PR-nya harus selesai. Harus selesai dulu di dalam negeri. Jadi begitu dibawa keluar udah beres, bukan kemudian kita bawa A pulang bawa B gitu ya. Masalah baru lagi. Nah, yang satu catatan lagi adalah bagaimana hubungan antara presiden dan Menlu. Ini kan dari presiden ke presiden beda-beda ya. Ada yang Menlunya kuat, ada yang Menlunya lemah, ada yang presidennya 70%, Menlunya 30%, ada yang 50%, 50%. Ini apakah ada pakem tertentu, Bu? Pakemnya itu adalah Menlu harus tetap sesuai bidangnya, profesional, paham betul aturan internasional. Teknis itu harus tahu ya? Harus tahu. Jadi kalaupun dia nggak tahu, dia harus tahu bahwa ada yang tahu. Ada yang tahu, memastikan bahwa timnya tahu. Bahwa timnya tahu, dan dia tanya sama timnya, ini harusnya gimana. Jadi bukan walk in kemudian walk out dengan caranya sendiri, nggak bisa. Kalaupun kan kita udah punya banyak contoh juga ya, sejumlah menteri luar negeri yang bukan dari background diplomat. Tapi toh smooth aja kan, bisa karena mereka aja. Sistemnya membackup ya. Sistemnya membackup. Ada wakil Menlu, ada dirjen gitu. Ada dirjen, ada dubes di sana. Dan biasanya ada tim penunjang pimpinan. Jadi udah ada tim penunjang pimpinan itu. Itu teknis-teknisnya pun sudah disiapkan semua ya. Udah yang ngurusin speech itu kan juga bukan hal sepele ya. Beda forum, beda ini. Nanti dia kan akan minta dari direktorat mana nih untuk draft awal. Nanti dia baca, stylenya belum sesuai, masuk sini. Tapi kata-kata tertentu ada yang dihindari dengan negara tertentu misalnya. Itu pemilihan kata juga nggak bisa sepele gitu. Terus tiba-tiba kita off text gitu. Sebaiknya dihindari antar negara. Kalau kita sedang dalam ruang diskusi tertutup, kayak ini ngopi gitu, nggak apa-apa, nggak pakai teks. Tapi kalau resmi harus pakai teks. mikrofon, teks. Ada benderanya. Itu harus sesuai teks karena akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan, dicatat, dan itu nota, dan itu dilaporkan ke negara sana juga resmi. Jangan sampai nanti berkunjung kemana bahasanya mana yang harus diajarkan. Atau lupa ya jadinya ya. Itu kan karena mungkin tidak ada note yang nggak ada note. Kini sudah pernah disampaikan atau belum gitu bagi. Iya betul. Atau kosakatanya yang berbeda.
menggunakan bahasa yang berbeda. slang misalnya gitu yang Betul. nggak proper dengan forum internasional negara antar negara gitu ya, Iya, Bu ya. iya. Nanti kita Bahaya juga itu. jangan bahaya adalah kita lupa sendiri ya. Tadi Iya. saya ngomong apa ya? Nah, itu betul, Bu. Itu. Karena seringnya ke berbagai negara, jadi mungkin template banyak yang lupa tuh. Di sini mestinya ngomong ini, di sini ngomong Padahal beda. negara lain kan mencatat dengan cermat Betul. ya. Iya. Itu. Jadi menurut saya implikasinya itu kita nggak pernah bisa kontrol ya. Negara lain pasti punya perspektif Iya. masing-masing, Iya. Ya. penerimaan masing-masing tentang apa yang disampaikan atau dia lihat dari negara kita. Jadi sebenarnya akan jauh lebih bijak sih sebenarnya kritik atau masukan seperti itu tuh dipandangnya sebagai kita kebersamaan satu bangsa lah ya. Betul. Bahwa ternyata di luar sana ada yang melihat seperti ini. Bagaimana cara meresponnya itu nggak perlu dipanjang-panjang responnya sebenarnya ya. Sehingga, jadi jangan dibawa ke personal harusnya. Iya, betul. Itu substansinya aja yang direspon ya, Bu ya. Substansi yang direspon. Dan akan jadikan evaluasi ke depan agar lebih ya masukan-masukan tadi bisa dilaksanakan di kunjungan berikutnya, Ibu. Di kunjungan berikutnya. Oke, kalau ukuran keberhasilan, Ibu, meskipun sekarang mungkin baru 1,5 tahun belum bisa ya, Bu ya. Politik luar negeri itu apa yang menentukan seorang presiden dan timnya, Menlunya lah ya, itu berhasil. KPI-nya apa ya, Mas? KPI-nya itu apa, Bu? Misalnya, apakah kita berhasil nih dalam hal isu Palestina gitu? Ini kan orang kan pasti ya kalau di luar kan kita nggak ngerti kan orang yang secara pakemnya seperti apa kalau keberhasilan politik luar negeri itu. Gampangnya begini, paling nggak boleh dinego adalah turun prestasinya dibandingkan sebelumnya. Oke. Itu aja. Kalau naik itu relatif, tergantung situasi tergantung respon karena aksi-reaksi, negosiasi dan seterusnya. Tapi kalau apa yang sudah menjadi citra baik kita, jangan sampai itu turun. Itu harus dijagain itu ya. Itu harus dijaga. Apa yang sudah kita relasi baik sama tetangga misalnya, jangan sampai turun. Kemudian ada perang yang kita sendiri nggak bisa menghentikan, itu nggak boleh itu yang kayak gitu-gitu. Bukan jadi alasan gitu ya? Bukan jadi alasan. Jadi misalnya ya kita kaitan dengan Palestina, tadi yang ngangkat soal Palestina. Satu yang menjadi catatan kita adalah Palestina ini kondisinya lebih buruk daripada sebelumnya. Ini semua berkembang kan, lebih buruk. Dan ukurannya apa? Apakah ada satu hal yang lebih yang kita lakukan karena situasinya semakin buruk? Bisakah itu dijadikan dasar justifikasi bahwa yang kita lakukan itu udah seoptimal mungkin yang kita bisa. Jadi kalau misalnya orang bilang forum udah nggak efektif, PBB udah nggak didengar misalnya, berarti apa yang kita lakukan? Tadi sebenarnya salah satu opsinya adalah pintu-pintu negosiasi yang sifatnya non pemerintah dibuka lebih lebar. Disitulah orang kemudian melakukan penjajakan, membuka karena dimanapun dia selama merah putih warnanya, itu orang tetap melihat ini Indonesia, Indonesia hadir. Jadi jangan direduksi juga hanya Indonesia hadir jika masuk BOP. Masuk BOP. Jika masuk BOP. Jika presiden menunjukkan misalnya kita masuk ke kerjasama tertentu gitu kan. Nggak hanya itu. Karena kalau kerjasama BOP ya bisa jalan bisa enggak ya kan. Tapi ini menarik nih Mas. Terkait isu Palestina sebenarnya Menlu yang sebelumnya ini Bu Retno nih kerap kali ngomong soal Free Palestine itu di berbagai forum internasional gitu. Itu berarti udah segini nih levelnya nih. Kalau menurut Bu Wisnu yang sekarang gimana? Iya, harusnya kita lebih keras misalnya ke Eropa misalnya. Saya tuh agak concern kenapa misalnya kita nggak justru kelihatan ada proyeksi statement terkait Palestina pada saat jumpa Macron. Presiden Prancis. Udah 4 kali nggak ada itu agenda itu disebutkan kan. Justru kita bilangnya bilateral aja. Padahal Prancis itu adalah pemain penting yang selama ini mencoba atau menampilkan dirinya lah.
Karena di belakang juga kita ada perdebatan ya, apakah betul Perancis itu peduli dengan isu Palestina. Tapi setidaknya dia waktu itu udah mengangkat otonomi Palestina, kemerdekaan Palestina, diakui di PBB sampai lebih dari 150 negara udah. Ini itu kan apresiasi lah, dia udah sampai ke titik itu. Kemudian dengan perkembangan isu di Iran, dia udah mengumpulkan pertemuan multilateral negara-negara di kawasan untuk mencoba membuka Hormuz. Ini kan artinya dia aktif. Dan dia direspek lah, dipandang gitu di kawasan dan di Eropa. Masalah kita sama Palestina ini apa sih? Kan Israel yang terus didanai itu. Informasi terkini itu adalah 51 negara mendanai Israel menjual senjata, komponen maupun utuh kepada Israel, sehingga Israel masih tetap bisa melakukan intervensi militer yang demikian keji gitu loh. Jadi itu satu hal yang serius. Kolonisasi, kemudian imperialisme, memperluas wilayah, ini terjadi. Bahkan pembicaraan sekarang ini udah lebih daripada yang sebenarnya dibolehkan oleh PBB kan. Itu jadi apa sikap kita? Justru nggak ada statement secuil pun tentang itu. Nah itu. Padahal kan kalau kita ada di sana, kita tahu Prancis pemain penting dan boleh gesture kita yang datang ke sana karena dia pemain penting untuk isu itu. Tapi kembali kalau urusannya bilateral beli senjata, harusnya dia yang datang ke kita. Kita berharap sebenarnya kita datang ke sana membawa isu tentang Palestina, misalnya atau Timur soal Tengah, Palestina, Timur atau Tengah, atau Selat Hormuz. Itu kan satu yang kekinian dan perlekatannya banyak ya dengan isu-isu terkini yang kemudian bisa menunjukkan memang kita responsif terhadap perkembangan yang dinamis. Betul. Nah ini closing ya Mas ya. Menarik. Ini ternyata diplomasi tidak sesimpel yang dibayangkan. Tidak segampang itu ya. Ternyata banyak tidak sekali bisa personalisasi. Betul. Tapi bisa dipahami kan? Bisa. Sangat bisa Bu. Sangat bisa. Jadi, saya mau bertanya terakhir nih Mas. Silakan. Boleh Mas ya. Kalau kemarin kan Pak Dino ya yang membahas tentang apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah kalau dari pandangan Bu Dina sendiri, apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri kita? Kementerian Luar Negerinya? Iya, dan presidennya terutama juga termasuk. Menurut saya presiden itu pertama karena momennya ini situasinya justru bukan semakin deeskalasi, masih terjadi eskalasi di banyak titik global, maka sudahlah, jangan berikan pressure terlalu besar pada diri sendiri untuk bisa menyelesaikan begitu banyak hal, banyak front, dengan cara memberi beban hanya pada diri sendiri lah. Banyak sekali orang yang sangat peduli dan mereka bisa digerakkan, dan itu semua sudah ada jalannya sebenarnya lewat Kementerian Luar Negeri. Memang ada unit-unit yang masih perlu diperkuat nantinya supaya mereka cross cutting lintas misalnya antara yang fungsinya itu untuk menyusun strategi dengan yang nanti menghubungi pihak-pihak teknis praktis di lapangan. Nanti terhubung lagi sama embassy kita, kantor-kantor perwakilan. Itu kan antara 3 titik itu nggak mungkin dilakukan oleh presiden. Bahkan level menteri pun, kalau beliau orang eksternal masih ada kesulitan melihat benang merah dari relasi birokrasi di dalamnya, ya memang nggak sebentar ya memahami itu gitu. Butuh waktu puluhan tahun, termasuk saya kan juga butuh waktu untuk bisa melihat biasanya jalannya lewat mana. Maka bisa didelegasikan. Dan tadi jalan-jalan untuk unsur non masyarakat juga menampilkan Indonesia, memberi harum bangsa ini dengan cara terlibat dalam diplomasi, forum-forum yang sifatnya lebih multilateral, kemudian dengan tetangga, dengan ASEAN, people to people yang mengangkat topik-topik terkini. Itu juga satu pintu masuk, karena Indonesia itu dikenalnya negara yang kuat di international norms, kemudian juga international law kita hormat gitu kan, dan kemanusiaan kita kuat. Tuh, jadi jangan dikecilkan, jangan diturunkan. Kinerja itu kita harus tetap angkat terus sehingga naik ke level berikutnya. Jadi perlu diendapkan dulu sampai evaluasi. Karena sebenarnya negara ini terlalu besar untuk diselesaikan sendirian gitu ya Pak? Iya. Mudah-mudahan. Kita didengarkan juga masukannya. Iya, ini masukan yang bagus ya Mas. Iya. Dan
Iya tadi yang disampaikan Bu Dina bahwa memang negara kita ini adalah negara yang besar, kita punya positioning yang cukup strategis di dunia internasional. Jangan sampai posisi kita yang strategis ini malah justru turun, dikecilkan, direduksi ya. Direduksi dan ini memang perlu kerjasama dari semua pihak gitu. Dan kita di sini berbicara tentang ini pun ini sebagai bagian dari bagaimana sebenarnya membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Begitu ya Bu ya? Oke, terima kasih Sobat Sindo. Terima kasih Bu Dina. Kita ketemu lagi di To The Point berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To The Point aja.